Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya Nagita Slavina bisa menjadi host di sesi ngobrolin pendidikan Islam atau ngopi pertama pada kali ini. Biar makin seru kita ngobrolin soal pendidikan Islam, pendidikan dengan cinta. Pertanyaan pertama mungkin buat Bapak Amin. Panggilnya Pak Amin bener ya Pak? Bapak Amin apa Bapak Suyitno enaknya Pak? Enaknya Pak Nagita Pak. Ya Bapak enaknya dipanggilnya gimana Pak? Pak Amin, betul, siap. Pertanyaan pertama nih Pak, ini kan ada yang lahirnya kurikulum berbasis cinta. Ini kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk kok aku juga baru dengar gitu, mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini baru dengar kurikulum berbasis cinta. Ceritanya gimana tuh Pak? Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat bukan selamat ya, semangat. Semangat pagi. Kalau anak-anak madrasah gini Mbak, masih sangat semangat walaupun sore. Masih Mbak Nagita, Arapi dan Mbak Najila. Ini pertanyaan yang menarik ya dari pertanyaan Mbak Nagita tentang kurikulum berbasis cinta disingkat KBC. Kalau ada film dengan apa itu? Dengan cinta itu ya. Ini KBC. Ada apa dengan cinta Pak itu? Iya, saya termasuk yang menyukai film itu soalnya. Ini adalah ide originalnya Pak Menteri. Jadi Pak Prof. Nasaruddin Umar secara khusus punya ide yang sangat genuine bahwa pentingnya kurikulum berbasis cinta. Beliau sangat gelisah dengan pendidikan yang selama ini dipandang masih terjadi anomali. Misalnya anak-anak yang belajar agama tapi masih ada gejala bullying. Anak belajar agama tapi masih blaming, nyalah-nyalain. Belum bisa menjadikan agama lahir sebagai perekat tapi justru seringkali memunculkan masalah. Kurikulum berbasis cinta ingin menghadirkan sebuah solusi agar belajar agama, belajar karakter itu melahirkan mereka yang mencintai Tuhan pasti ya, mencintai Tuhannya. Yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Lalu tidak kalah pentingnya mencintai sesama manusia, hablum minannas. Yang bahkan yang tidak kalah pentingnya yang sekarang Pak Menteri sedang concern-concernnya adalah terkait dengan hablum minal alam, mencintai alam. Mengapa? Karena problem climate change hari ini tentu dibutuhkan anak-anak madrasah yang keren ini agar mereka aware, teredukasi pentingnya menjaga alam. Setuju adik-adik? Setuju. Nah itu semua terumuskan nanti dalam kurikulum berbasis cinta. Kira-kira seperti itu Mbak Najila. Selanjutnya nih, itu tadi kan latar belakang dan juga konsepnya juga ya Pak. Kalau makna cintanya itu dalam KBC, kayaknya cintanya itu cukup jadi center of attention gitu ya. Kenapa cinta gitu Pak? Ya, kalau bicara cinta pasti Bang Rapi lebih paham ya. Cinta 1A, cinta 1B ya. Mengapa cinta? Kata-kata mahabbah yang dalam bahasa yang mungkin familiar anak madrasah ini kan kalau bicara cinta pasti sudah sangat familiar. Cinta itu sesuatu yang sifatnya ruh, lahirnya kita semua. Lahirnya alam ini, lahirnya manusia ini karena dicipta Tuhan dengan konsep cinta. Tuhan ketika menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak pilih kasih. Mau yang maksiat, mau yang taat semuanya kasih rezeki. Itu hebatnya Tuhan ya. Mengapa begitu lahir kemanusiaannya lalu dia menjadi tidak setoleran Tuhan? Tuhan menggunakan kata yang sangat keren di Quran itu walaqad karamna bani Adam. Bani Adam itu tidak hanya muslim ya, bisa muslim, bisa non muslim, bahkan bisa kafir. Yang kafir saja Tuhan tetap cinta. Apalagi yang muslim, apalagi yang mukmin. Nah, kira-kira mengapa cinta? Supaya cinta itu kemudian bisa memberikan semacam ilustrasi kita semua manusia itu harus mencontoh sifatnya Tuhan yang tidak pilih kasih terhadap siapapun, bahkan termasuk berbeda agama sekalipun. Itu Pak Nagita. Nah ini pertanyaan yang dari tadi sebenarnya aku langsung pengen tanyain Pak. Kalau untuk implementasinya, dari implementasi cinta dalam KBC, apa sih yang membedakan dari yang sebelum-sebelumnya gitu, yang spesifik gitu mungkin Pak nanti ke depannya?
Ya pastinya kalau bicara metode pendekatan, karena kan jenjang madrasah itu ada mulai dari PAUD, mulai kemudian RA, ada MTS, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, pasti akan ada pendekatan yang beda. Pada anak-anak yang seperti usia sanawiyah, aliyah, nanti Mbak Najila bisa berikan penjelasan metodologi, tetapi bahwa ada yang sifatnya pastinya dengan pendekatan permainan, pendekatannya sifatnya interaktif ya. Tapi pada usia anak-anak seperti yang sanawiyah aliyah pasti pendekatannya beda. Ada yang juga nanti sifatnya pasti ada sedikit diskusi. Nah, forum yang kita lakukan ini sebenarnya menjadi bagian cara kita melakukan approach bagaimana kemudian mereka terbiasa dengan heterogenitas, terbiasa dengan bagaimana berempati dengan sesama. Nah, ini yang sedang kita rumuskan dari sisi pendekatan dan metodologinya. Karena itu nanti pada saatnya Mbak Nagita ini akan kita launching, ini bagian dari uji publik ya. Mbak Najila ini bagian uji publik, nanti anak-anak bisa memberikan warna juga. Apa saja yang sebenarnya terjadi di madrasah-madrasah yang berpotensi masih sebelumnya mungkin belum sebelumnya tercover di konsep kurikulum berbahasa cinta ini. Kira-kira begitu Mbak Nagita. Oke, terima kasih jawabannya. Seru banget kayaknya nih kalau ngomongin cinta, apalagi ternyata sekarang ini cinta dibawa dalam ranah pendidikan yang mungkin sebelumnya tuh kayaknya pendidikan itu suatu hal yang apa ya? Mungkin buat kalau zaman dulu saya pakainya suatu yang sangat amat disiplin, yang takut ketemu guru. Semoga nanti alhamdulillah banget gitu adik-adik di sini bisa merasakan cinta dari gurunya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikria Jauna dari IMAN 9 Jakarta Timur. Di sini saya izinnya kepada Bu Najla. Untuk pertanyaan sendiri, sebenarnya sejak awal kan nama kurikulum ini cukup menarik ya, yaitu ada kata cinta. Namun pada kenyataannya di masyarakat kita itu kata cinta memiliki stigma negatif yang berhubungan dengan perzinaan. Nah oleh karena itu bagaimana cara untuk merubah persepsi masyarakat terhadap kata cinta ini? Seperti itu Bu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kritis sekali ya. Mungkin bisa dijawab sama Kak Ella dan juga Bapak Wamen. Silahkan nanti ditambahkan. Silahkan boleh Pak Wamen dulu, nanti dilengkapi sama Kak Ella. Halo, masih Mbak Nagita. Ini pertanyaan anak madrasah gini nih. Kritis keren ya. Siapa namanya? Siapa namanya yang nanya tadi? Bisa dikenalkan dulu? Fikria Pak. Fitria. Dari madrasah? MAN 9 Jakarta Timur. Oke. Keren. Memang kadang-kadang kata cinta itu bisa punya konotasi negatif ya. Apalagi kalau cinta buta ya. Tapi ini kan cintanya terang benderang. Nah, dalam konteks mengapa diksi kita menggunakan kata cinta, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kehadiran manusia, kehadiran alam ini dicipta Tuhan dengan terminologi ruh cinta. Ini yang paling substantif sebenarnya ya. Jadi kehadiran kita semua, kehadiran alam ini dicipta Tuhan dengan satu kata namanya cinta. Saking begitu pentingnya diksi ini, ada seorang sufi yang namanya Robiah Al-Adawiyah itu membuat konsep sufi terkait dengan mahabbah. Pernah baca adik-adik tentang konsep mahabbah dari Robiah Al-Adawiyah? Siapa pernah baca tentang itu? Dari Madrasah Aliyah, mestinya udah baca ini ya. Apa yang disampaikan oleh Robiah Adawiyah? Bahwa kalau kita ini beribadah, kata Robiah ini, kalau kita ini beribadah karena takut dengan neraka atau karena merindukan surga, ini kata Robiah lebih baik neraka itu dinginkan, maksudnya disiram air supaya kemudian tidak panas lagi. Surga itu lenyapkan. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Ya Allah, kalau beribadah karena puasa karena hanya takut neraka atau mengharap surga, maka itu lenyapkan saja surga dan juga hilangkan neraka. Ada yang berdoa gitu? Nggak ada yang berani kan? Ini doanya Robiah Adawiyah. Lalu apa doa Robiah Adawiyah? Yang saya butuhkan adalah cintamu ya Allah. Surga neraka nggak penting, kata Robiah Adawiyah. Yang penting adalah cintamu, cinta sejatinya Tuhan.
Artinya apa? Cinta dalam konteks kurikulum itu juga ingin menghadirkan bagaimana hubungan guru dengan murid berbasis cinta. Guru kalau mengajar sudah cinta, itu tidak akan mengenal jam. Betul-betul Ibu sekalian, Bu Guru, mana Bu Guru? Bu Guru kalau ngajar dengan cinta tidak akan pernah lihat dikit-dikit ini sudah jam berapa ya? Ini udah jam berapa ya? Udah jam berapa? Karena biasanya akan melihat semuanya serba enak, serba nikmat. Ketika udah berbasis cinta, bahkan mungkin libur yang lama pun menjadi terasa tersiksa. Pengen segera masuk kelas, pengen segera masuk madrasah. Mengapa? Karena faktor cinta. Anak-anak kalau sekolah ke madrasah berbasis cinta, maka tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu berkali-kali dibangunkan oleh orang tuanya. Cepat bangun, cepat berangkat, cepat belajar. Mengapa? Sekali lagi, karena cinta. Dengan demikian, kalau semua kita, apakah kita sebagai siswa, apakah kita sebagai guru, atau sebagai siapapun kita, kalau atas dasar cinta, insya Allah yang sulit menjadi mudah. Yang jelek kelihatan, ya ini kan diantara ini kan semua bidadari ini. Yang tengah itu kan bidadara ini. Karena apa? Yang jelek pun kelihatan indah, karena kanannya indah, sini super indah. Jadi Anda tuh jangan melihat persoalan kesulitan itu menjadi sesuatu yang semua serba membuat kita galau hanya gara-gara kita tidak berpikir yang sifatnya cinta. Maka cinta akan menjadi problem solver semua masalah. Perkenalkan, nama saya Raden Ananda Syafir Nabil. Saya dengar nama Pak Suyitno ini seingat sama yang saya, Raden Mas Suyitno, Mangkunegoro ke-6. Sugeng rawuh Pak. Iya, jadi saya mau mengapresiasi terlebih dahulu terkait dengan wacana kurikulum berbasis cinta. Dalam belajar agama, kami diperintahkan sebagai thalabul ilmi untuk memiliki ghirah dalam belajar. Jadi belajar bukan hanya karena kebutuhan akademis tulisan, tapi juga karena kebutuhan hati kepada Tuhan. Saya sangat mengapresiasi. Tetapi ada hal yang ingin saya tanyakan dan mengganjal di hati saya. Selama 6 tahun, saya belajar di Madrasah Thanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Dan ini ialah tahun terakhir saya belajar di madrasah. Dalam perjalanan madrasah, sejak zaman Rasulullah SAW, kemudian zaman Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, sampai yang terakhir bagi saya yang paling jaya ialah Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. Madrasah menunjukkan keagungannya, sebuah prestis yang bahkan dipelajari oleh orang-orang Eropa. Para raja-raja Inggris, raja-raja Eropa sana sampai belajar di madrasah. Namun sayang seribu sayang, di zaman ini saya melihat madrasah tidak terlalu menunjukkan menaranya dibandingkan menara-menara lain yang mungkin sudah tergeserkan dari madrasah-madrasah. Menurut pengisi sekalian, bagaimana cara mengembalikan tingginya madrasah Islam untuk dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana mengembalikan kejayaan madrasah di mata dunia, madrasah Islam? Siapa yang mau menjawab? Bapak boleh, Kak Ella? Mungkin Bapak. Mas siapa namanya? Nabil Pak. Kelas Nabil. berapa? Kelas 12. Ini keren, seusia mahasiswa S2 ya, pertanyaannya keren. Tepuk tangan untuk Mas Nabil. Enggak, saya jujur apresiatif karena pertanyaan sangat sistematis, kronologis, dan kritis. Ini pertanyaan menurut saya memang PR-nya Pendis ya, ini lengkap ada Pak Dirjen, Pak Direktur, GTK, TKSK, Pak Ses. Dan itu saya kira arahan Pak Menteri mengapa kemudian salah satunya kita starting point-nya dari sini. Kita ingin mengembalikan kejayaan bukan cuma madrasah, tapi kejayaan ilmu pengetahuan kembali seperti pada abad kedua Hijriah pada zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Di mana itu? Di mana di situ terintegrasi antara ilmu-ilmu yang kita sebut sekarang ulumud diniyah, ilmu agama, terintegrasi dengan ulumul kauniyah atau kita sebut sekarang sains,
bahkan ulumul insaniyah, sosial humaniora. Belakangan yang kita ketahui ini terjadi semacam ada garis pemisah. Yang di Indonesia kita sebutkan ini ilmu umum, ini ilmu agama. Hadirnya madrasah ke depan, kita arahkan ke sana lebih formulasi dengan sangat-sangat sistematis. Memang kita sekarang punya namanya madrasah keterampilan. Nah, ini yang berkali-kali saya sampaikan di beberapa rapim. Ke depan madrasah yang jenis ini mungkin tidak lagi kita akan pakai. Karena menurut saya madrasah keterampilan itu madrasah yang baina-baina. Mu'alakum bainahuma. Ini disebut madrasah vokasi juga bukan, madrasah akademik juga bukan. Nah, ke depan pilihannya hanya akan ada 3 saja. Ada madrasah khusus memang yang kita sebut MANPK, program keagamaan, khusus bil ulumid diniyah. Ada lagi yang madrasah vokasi, kejuruan. Lalu madrasah memang konvensional, madrasah pada umumnya, yaitu madrasah yang kita miliki misalnya madrasah MAN 2 atau MAN IC, itu madrasah konvensional, tetapi khusus yang konvensional ada tambahan yaitu unggulan. Mengapa harus kita buat begitu? Supaya tadi ke depan output anak-anak madrasah itu bisa mengembalikan menara yang tinggi. Walaupun kita semua tahu kita belum sampai membuat formulasi yang sedemikian dahsyat saja. Untuk diketahui Arafi, ini animo anak-anak yang masuk madrasah selalu beludak. Betul apa betul Bu Guru? Bahkan tidak sedikit yang kemudian yang daftar itu tidak bisa diserap oleh madrasah. Bayangkan dari mulai MIN, MTSN, MAN, animonya sudah sangat beludak, sudah sangat banyak sekali. Dan bahkan daya tampung kita tidak lagi bisa memenuhi kuota yang begitu besar. Apalagi kalau ke depan kita akan perbanyak lagi madrasah-madrasah unggulan yang arahan Pak Menteri insya Allah beliau mengarahkan ke depan akan ada lagi madrasah internasional berbasis pesantren yang konsepnya sedang dirumuskan oleh teman-teman di Direktorat Pontren. Kalau itu nanti akan hadir insya Allah salah satunya menjawab apa yang Anda tanyakan insya Allah. Demikian Mbak Nagita, terima kasih. Pesan-pesan dan harapan buat adik-adik di sini. Saya setuju dari apa yang di statement dari Mbak Najila tadi. Kita harus banyak belajar dari tidak hanya akademik. Mengapa hari ini kita mengundang Arabi dan Mbak Nagita? Betul. Dia tadi menyampaikan pentingnya belajar tentang kehidupan. Kehidupan itu tidak semua ada di lembaga pendidikan. Banyak hal yang kita butuh talent-talent seperti beliau-beliau ini. Dan banyak orang ternyata yang sukses tidak selalu hanya bicara akademik. Nanti saya kira dengan pengalaman beliau yang panjang bagaimana bisa kompetensi di bidang entertain tetapi kemudian juga mengedukasi, itu menurut saya sebagai modal sosial, modal Anda semua menggapai masa depan. Dan yang saya salut dengan pasangan berdua ini ya, saya ikuti ya IG Anda ya, itu empatian dengan orang luar biasa. Saya tahu misalnya menyekolahkan pembantunya sampai sarjana, itu nggak banyak loh, yang gitu itu nggak banyak. Jadi selain kemudian bicara tentang pinter, anak-anak madrasah juga harus kuat karakter. 3, arkanut talamidul madrasah, pinter, karakter, entrepreneur. Saya ulangi, pinter berarti akademik, karakter itu spiritualitas, entrepreneur adalah di bidang talent. Jadilah pinter, karakter, dan entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.